Artificial Intelligence tampaknya akan menjadi tren di tahun 2024, tetapi hingga saat ini belum ada aturan yang mengikat tentang Artificial Intelligence. Uni Eropa tampaknya sedang bersiap untuk secara efektif menjadi polisi AI di dunia, dengan menciptakan peraturan yang mengikat mengenai transparansi, etika, dan hal lain yang menyangkut AI. Setelah berbulan-bulan melakukan lobi dan adu senjata politik, ditambah negosiasi akhir yang melelahkan dan memakan waktu hampir 40 jam, anggota Parlemen Uni Eropa telah mencapai kesepakatan mengenai Undang-Undang AI, dan ini akan menjadi Undang-Undang AI pertama di dunia. Dan di episode hari ini, kita akan coba membahas kesimpulan dari Undang-Undang AI Uni Eropa. Undang-Undang AI disusun sebagai undang-undang penting yang akan memitigasi kerugian, di mana penggunaan AI menimbulkan risiko terbesar terhadap hak-hak dasar seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengawasan perbatasan, dan layanan publik, serta melarang penggunaan yang tidak dapat diterima. Sistem AI yang berisiko tinggi harus mematuhi aturan ketat yang memerlukan sistem mitigasi risiko, kumpulan data berkualitas tinggi, dokumentasi yang lebih baik, dan pengawasan manusia. Misalnya, sebagian besar penggunaan AI, seperti sistem rekomendasi dan filter spam, akan mendapat izin masuk gratis. Undang-undang AI merupakan kesepakatan besar karena akan memperkenalkan peraturan penting dan mekanisme penegakan hukum pada sektor yang sangat berpengaruh yang saat ini berada di wilayah abu-abu. Berikut adalah kesimpulan dari Undang-Undang AI Uni Eropa. Yang pertama, Undang-Undang AI menerapkan peraturan penting dan mengikat mengenai transparansi dan etika. Perusahaan teknologi senang berbicara tentang seberapa besar komitmen mereka terhadap etika AI. Namun ketika menyangkut langkah-langkah konkret, pembicaraan terhenti. Lagi pula, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Tim AI yang bertanggung jawab seringkali menjadi pihak pertama yang melihat adanya pengurangan karyawan selama PHK, dan kenyataannya perusahaan teknologi dapat memutuskan untuk mengubah kebijakan AI mereka kapan saja. OpenAI misalnya, dimulai sebagai laboratorium penelitian AI terbuka sebelum menutup akses publik terhadap penelitiannya untuk melindungi keunggulan kompetitifnya sama seperti startup AI lainnya. Undang-Undang AI akan mengubahnya. Peraturan tersebut memberlakukan aturan yang mengikat secara hukum, yang mewajibkan perusahaan teknologi untuk memberitahu orang-orang ketika mereka berinteraksi dengan chatbot atau dengan kategorisasi biometrik atau sistem pengenalan emosi. Mereka juga harus memberi label pada defect dan konten yang dihasilkan AI, serta merancang sistem sedemikian rupa sehingga media yang dihasilkan AI dapat dideteksi. Hal ini merupakan sebuah langkah yang melampaui komitmen sukarela yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan AI terkemuka kepada Gedung Putih untuk sekedar mengembangkan alat asal AI seperti watermarking. RUU ini juga akan mewajibkan semua organisasi yang menawarkan layanan penting seperti asuransi dan perbankan untuk melakukan penilaian dampak mengenai bagaimana penggunaan sistem AI akan mempengaruhi hak-hak dasar masyarakat. Yang kedua, perusahaan AI masih memiliki banyak ruang gerak. Saat AI Act pertama kali diperkenalkan pada tahun 2021, orang-orang masih membicarakan metaverse. Kini pasca ChatGPT, para anggota parlemen merasa bahwa mereka harus mempertimbangkan apa yang disebut sebagai model dasar, model AI yang kuat dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan dalam peraturan tersebut. Hal ini memicu perdebatan sengit mengenai model apa yang harus diatur dan apakah regulasi akan mematikan inovasi. Undang-Undang AI akan mewajibkan model dasar dan sistem AI yang dibangun di atasnya untuk menyusun dokumentasi yang lebih baik, mematuhi Undang-Undang Hak Cipta Uni Eropa, dan berbagi lebih banyak informasi tentang data apa yang menjadi dasar pelatihan model tersebut. Untuk model paling berharga, ada persyaratan tambahan. Misalnya perusahaan teknologi harus menyampaikan seberapa aman dan hemat energi model AI mereka. Tapi inilah masalahnya, kompromi yang ditemukan oleh anggota parlemen menerapkan seperangkat aturan yang lebih ketat hanya pada model AI yang paling kuat, yang dikategorikan berdasarkan daya komputasi yang diperlukan untuk melatih model tersebut, dan terserah pada perusahaan untuk menilai apakah mereka tunduk pada aturan yang lebih ketat. Seorang pejabat Komisi Eropa tidak akan mengkonfirmasi apakah penghentian yang ada saat ini akan mencakup model-model canggih seperti GPT-4 milik OpenAI atau Gemini milik Google, karena hanya perusahaan-perusahaan itu sendiri yang mengetahui berapa banyak daya komputasi yang digunakan untuk melatih model mereka. Pejabat tersebut mengatakan bahwa seiring berkembangnya teknologi, Uni Eropa dapat mengubah cara mereka mengukur seberapa kuat model AI. Yang ketiga, Uni Eropa akan menjadi polisi AI terkemuka di dunia. Undang-Undang AI akan membentuk kantor AI Eropa yang baru untuk mengkoordinasikan kepatuhan, penerapan, dan penegakan hukum.
Uni Eropa akan menjadi badan pertama di dunia yang menegakkan aturan mengikat mengenai AI, dan Uni Eropa berharap hal ini akan membantunya menjadi regulator teknologi yang andal di dunia. Mekanisme tata kelola undang-undang AI juga mencakup panel ilmiah yang terdiri dari para ahli independen untuk memberikan panduan mengenai resiko sistemik yang ditimbulkan oleh AI dan cara mengklasifikasikan serta menguji model. Denda bagi ketidakpatuhan sangat besar, mulai dari 1,5 hingga 7% dari omset penjualan global suatu perusahaan, bergantung pada tingkat keparahan pelanggan dan ukuran perusahaan. Eropa juga akan menjadi salah satu tempat pertama di dunia di mana masyarakat dapat menyampaikan keluhan mengenai sistem AI dan menerima penjelasan tentang bagaimana sistem AI sampai pada kesimpulan yang berdampak pada mereka. Dengan menjadi negara pertama yang meresmikan peraturan seputar AI, Uni Eropa tetap mempertahankan keunggulannya sebagai penggerak pertama. Sama seperti GDPR, Undang-Undang AI dapat menjadi standar global. Perusahaan-perusahaan di negara lain yang ingin melakukan bisnis di Tiongkok harus mematuhi undang-undang tersebut. Peraturan Uni Eropa juga melangkah lebih jauh dibandingkan peraturan yang diperkenalkan oleh Amerika Serikat, seperti Perintah Eksekutif Gedung Putih, karena peraturan tersebut bersifat mengikat. Yang keempat, keamanan nasional selalu menang. Beberapa penggunaan AI kini sepenuhnya dilarang di Uni Eropa, seperti sistem kategorisasi biometrik yang menggunakan karakteristik sensitif, pengambilan gambar wajah yang tidak ditargetkan dari internet atau rekaman CCTV untuk membuat database pengenalan wajah seperti Clearview AI, pengenalan emosi di tempat kerja atau di sekolah, penilaian sosial, sistem AI yang memanipulasi perilaku manusia, dan AI yang digunakan untuk mengeksploitasi kerentanan manusia. Pemolisian prediktif juga dilarang, kecuali jika digunakan dengan penilaian manusia yang jelas dan fakta objektif, yang pada dasarnya tidak membiarkan keputusan mengejar individu tertentu dalam penyelidikan kriminal, hanya karena algoritma menyatakan demikian. Namun, Undang-Undang AI tidak berlaku untuk sistem AI yang dikembangkan secara eksklusif untuk keperluan militer dan pertahanan. Salah satu pertarungan paling berdarah terkait Undang-Undang AI adalah bagaimana mengatur penggunaan sistem biometrik oleh polisi di tempat umum, yang dikhawatirkan banyak orang dapat mengarah pada pengawasan massal. Meskipun Parlemen Eropa mendorong pelarangan total terhadap teknologi ini, beberapa negara Uni Eropa seperti Prancis menolak keras hal ini. Kepolisian Eropa hanya akan dapat menggunakan sistem identifikasi biometrik di tempat umum jika mereka mendapat persetujuan pengadilan terlebih dahulu, dan ini hanya untuk 16 kejahatan spesifik yang berbeda, seperti terorisme, perdagangan manusia, eksploitasi seksual terhadap anak, dan perdagangan narkoba. Otoritas penegak hukum juga dapat menggunakan sistem AI berisiko tinggi yang tidak memenuhi standar Eropa dalam keadaan luar biasa terkait keamanan publik. Mungkin diperlukan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan sebelum kita melihat kata-kata akhir dari rancangan undang-undang tersebut. Naskah tersebut masih perlu melalui penyesuaian teknis dan harus disetujui oleh negara-negara Eropa dan Parlemen Uni Eropa sebelum secara resmi disahkan menjadi undang-undang. Setelah aturan ini berlaku, perusahaan teknologi memiliki waktu 2 tahun untuk menerapkan aturan tersebut. Dan larangan penggunaan AI akan berlaku setelah 6 bulan, dan perusahaan yang mengembangkan model dasar harus mematuhi undang-undang tersebut dalam waktu 1 tahun. Jadi bagaimana menurut Anda tentang undang-undang AI Uni Eropa ini? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.